Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan masuk di pelajaran muatan IPA. Anak-anak boleh buka buku pena 6A halaman 4. Kita masuk di perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sebelum kita masuk di perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kita akan masuk di perkembangbiakan makhluk hidup dulu. Nah, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Nah, ada gambar yang Ibu Guru tampilkan itu ada bawang. Nah, bawang juga dia termasuk makhluk hidup. Nah, mengapa bawang disebut makhluk hidup? Karena dia dapat berkembang biak. Dia dapat berkembang biak. Dia memerlukan makanan. Nah, berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Dia bisa memperbanyak diri. Nah, berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak. Salah satu cara tumbuhan berkembang biak adalah dengan cara generatif. Dengan cara perkembangbiakan generatif. Nah, hari ini kita akan masuk di perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang hari ini kita akan pelajari, ada 2 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ada di buku halaman 4. Dan yang kedua, macam-macam penyerbukan ada di buku halaman 5. Nah, kita mulai dari halaman 4, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada tumbuhan, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Nah, anak-anak boleh lihat pada gambar yang kedua, ada gambar bunga di laptop atau HP anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, pada tumbuhan, alat perkembangbiakan itu berupa bunga. Nah, pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putik atau kepala putik. Nah, sel kelamin jantan itu terdapat pada benang sari. Anak-anak ingat ya, sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina itu terdapat pada putik. Ya, sel kelamin jantan terdapat pada benang sari dan sel kelamin betina terdapat pada putik. Nah, ketika nanti akan terjadi penyerbukan, maka sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bertemu. Nah, benang sari jatuh di kepala putik, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada gambar bunga. Mengapa kita harus pelajari bunga? Karena bunga itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada bunga terdapat bagian-bagian yang kalian harus ketahui. Nah, perhatikan bunga yang ada pada laptop atau HP kalian. Nah, pada bunga ada bagian kepala putik, ada tangkai, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada bakal biji, ada bakal buah, ada dasar buah, ada tangkai buah, ada kelopak, dan ada mahkota. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, mengapa kita harus mempelajari bunga? Karena bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di buku itu ada ditulis ada beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contohnya ada durian, ada jeruk, ada mangga, ada rambutan, apel, dan lain-lain. Tumbuhan yang berbiji. Ya,
tumbuhan yang berbiji. Dia berkembang secara generatif. Oke. Nah, kita lanjut pada gambar yang ada di buku, atau kalau anak-anak punya laptop atau HP di rumah, bisa perhatikan juga di laptop atau HP-nya. Nah, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, prosesnya. Proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, pada proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu diawali dengan adanya penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jatuhnya sel kelamin jantan di sel kelamin betina. Ya, jatuhnya serbuk sari di kepala putik atau benang sari di putik. Kemudian setelah melakukan penyerbukan, maka proses selanjutnya adalah pembuahan. Bertemunya sel telur dengan serbuk sari, itu yang disebut pembuahan. Bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Ya, perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka biji dan buah itu berkembang, yang mulai dari kecil, kemudian berkembang, membesar. Nah, biji dan buah itu berkembang. Ya, biji dan buah berkembang. Perhatikan HP kalian masing-masing ya, atau laptop. Nah, setelah biji dan buah berkembang, kemudian biji tumbuh menjadi kecamba. Perhatikan kecamba. Kecamba itu dia sudah mulai tumbuh, akar, dan ada tunas kecil. Selanjutnya, setelah biji tumbuh menjadi kecamba, maka dia mengalami proses dan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Perhatikan, ada tumbuhan muda. Nah, ada akar dan ada daun-daun muda. Nah, tumbuhan muda ini mengalami proses pertumbuhan dan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, pada tumbuhan dewasa ini dia kembali menghasilkan bunga. Dan kemudian setelah terjadi lagi nanti penyerbukan, maka akan menghasilkan lagi biji. Ya. Nah, begitu proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, tumbuh karena mengapa selalu ada bunga? Karena alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Buah, misalnya buah mangga yang kita makan, itu berawal juga dari bunga. Atau rambutan yang kita makan, itu berawal juga dari bunga. Pada bunga terjadi penyerbukan terlebih dahulu, kemudian ada pembuahan, biji dan buah berkembang, terus biji dan buah berkecambah lagi, kemudian tumbuh tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, dari tumbuhan dewasa berbunga lagi, dan begitu proses seterusnya sehingga menghasilkan lagi biji dan buah. Nah, oke. Nah, setelah kita belajar tentang proses perkembangbiakan secara generatif, maka kita perlu tahu juga macam-macam penyerbukan. Nah, ada di halaman 5, macam-macam penyerbukan. Nah, penyerbukan pada tumbuhan bisa melalui berbagai cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan keempat, penyerbukan bastar. Nah, akan jelaskan satu-satu macam-macam proses penyerbukan. Oke. Nah, yang pertama kita masuk di penyerbukan sendiri. Perhatikan buku halaman 5 ya. Penyerbukan sendiri itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Nah, bunga hanya ada satu. Nah, serbuk sari yang ada di bunga itu jatuh di kepala putik yang ada pada bunga itu juga. Jadi bunganya hanya satu. Makanya dia disebut penyerbukan sendiri. Oke.
Jadi bunganya hanya satu, tetapi di situ terjadi penyerbukan. Berarti di situ ada serbuk sari dan ada kepala putik. Jadi dia mengadakan penyerbukan sendiri. Makanya dia disebut penyerbukan sendiri. Terus yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Nah, ada satu bunga, misalnya bunga mawar. Dia hanya ada satu pot, satu pohon. Tetapi dia memiliki dua bunga. Dalam satu pot itu, satu pohon bunga itu ada dua bunga. Nah, antara bunga yang A dengan bunga yang B itu terjadi penyerbukan. Makanya disebut penyerbukan tetangga. Dia mengalami penyerbukan dua bunga tetapi masih satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Terus ada penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Contohnya, Ibu Guru tanam bunga mawar di pot merah, terus bunga mawar lagi di pot putih. Nah, bunga mawar yang ada di pot merah dan bunga mawar yang ada di pot putih itu mengalami penyerbukan. Artinya serbuk sari yang ada di bunga mawar yang pot merah jatuh di kepala putik pada bunga mawar yang ada di pot putih. Dia berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Ya, itu namanya penyerbukan silang. Berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Kemudian ada penyerbukan bastar. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas atau berbeda jenis. Perhatikan di bukunya ada penyerbukan bastar. Misalnya yang pot A bunga mawar, pot B bunga kamboja. Nah, benang sari atau serbuk sari yang ada di bunga mawar jatuh di kepala putik pada bunga kamboja. Dia mengadakan penyerbukan dari tumbuhan yang berbeda varietas, berbeda jenis. Ya. Jadi bunganya berbeda. Itu namanya penyerbukan bastar. Ya. Itu namanya penyerbukan bastar. Oke. Nah, penyerbukan itu bisa terjadi melalui beberapa perantara. Contohnya manusia, air, angin, serangga, burung, dan lain-lain. Nah, penyerbukan bisa dibantu lewat perantara manusia, air, angin, serangga, atau burung. Contoh, misalnya kita sering lihat kupu-kupu yang hinggap di bunga. Nah, kupu-kupu itulah yang selalu hinggap di bunga yang bisa membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Contohnya, kalau kupu-kupu hinggap di bunga, misalnya dia hinggap di kepala putik bunga mawar putih, dia mengisap madu di situ. Setelah itu, waktu dia hinggap, kupu-kupu itu, kaki kupu-kupu atau badan kupu-kupu itu menyentuh serbuk sari. Otomatis serbuk sari itu lengketlah di kakinya kupu-kupu. Setelah madu habis diisap, dia pindah lagi ke bunga yang lain, bunga mawar yang lain atau bunga kamboja yang lain yang masih sejenis. Nah, dia mengisap madu, otomatis dia hinggap lagi di bunga itu. Nah, tadi serbuk sari yang menempel pada tubuh atau kakinya kupu-kupu itu, nah, dia akan bawa ke kepala putik, ke bunga yang lain, sehingga terjadilah penyerbukan di situ. Artinya penyerbukan itu dibantu oleh kupu-kupu. Bisa juga manusia. Manusia dia mengambil benang serbuk sari dari bunga di pot A, kemudian dia goyang-goyang bunga itu, dia jatuhkan serbuk sari di kepala putik bunga yang ada di pot B, maka terjadilah proses penyerbukan. Nah, itu dibantu oleh manusia dan perantara-perantara lain seperti burung, air, angin, dan lain-lain.
Nah, seperti itu. Itu proses penyerbukan pada tumbuhan, perkembangbiakan. Ya, berkembang biak itu diawali dengan penyerbukan. Artinya pertemuan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan, atau pertemuan serbuk sari dan kepala putik. Itu yang dimaksud dengan penyerbukan. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari ibu guru, sekarang kita mau masuk di tugas. Tugas ini anak-anak kerjakan di buku tulis, soalnya ditulis di atas, kemudian jawabannya di bawah seperti biasa, yang biasa kita lakukan di sekolah. Kemudian setelah itu, kalau sudah selesai mungkin ditaruh di rumah dulu, disimpan di rumah dulu, nanti ada waktunya ibu guru suruh kumpul ke sekolah setelah ada beberapa tugas yang kalian kerjakan. Oke, kita masuk di soal-soal ya. Yang pertama, nah, apa yang kalian ketahui tentang penyerbukan setelah mendengarkan penjelasan dari ibu guru? Jelaskan ya. Penyerbukan setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Apa yang kalian ketahui tentang penyerbukan setelah mendengarkan penjelasan dari ibu guru? Oke, itu nomor 1. Nomor 2, sebutkan 4 macam cara penyerbukan pada tumbuhan. Yang ketiga, tuliskan 3 hewan yang bisa membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan penyerbukan silang? Berikan 1 contoh. Yang kelima, tuliskan 3 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Oke, anak-anak, dikerjakan ya. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.